Kita lihat ketika iblis disuruh sujud ke Adam alaihissalam, lalu dia tidak mau. Alasannya logis. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripadamu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Secara logika, dia lebih, dari pandangan dia, dari sisi pandang dia, pertama lebih tua. Masa yang tua sujud pada yang muda? Dia diciptakan dari api di atas, Adam diciptakan dari tanah, tanah di bawah. Lalu dia gara-gara dia tinggi, merasa hebat, lalu merendahkan yang di bawah, Adam yang masih kecil, mungkin tidak seperti dia rajin ibadahnya, tidak seperti dia tinggi ilmunya, tidak seperti dia penguasaannya terhadap wawasan. Lalu dia rendahkan Adam. Akibat merendahkan Adam, dia tidak indahkan perintah Allah kepadanya. Akibatnya apa? Aba wastakbar. Enggan sujud, sombong kepada hamba Allah yang lain. Enggan sujud, menolak kebenaran. Sombong kepada yang disuruh sujud kepadanya, batarul khagamtun nas. Makanya ketika Nabi ditanya tentang al-kibru, sebab orang kibir itu tidak dimasuk surga, ancamannya berarti dosa besar. Ya Rasulullah, kaifa tara ahadana atau ahaduna yuhibbu an yakuna libasuhu hasanan wa rihuhu tayyiban, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, innamal kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sesungguhnya sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu ini, bahwa Allah ingin suruhannya dikerjakan dan ingin larangannya untuk dijauhi dan dihindarkan. Nah, ini yang kalau kita pegang dalam beragama, insya Allah kita seperti sahabat walaupun tak sama. Apa maksudnya? Andainya ini yang kita pegang dalam beragama, kita seperti sahabat manhajnya, walaupun tidak sama martabatnya. Sebab tentu beda antara sahabat dengan kita. Tapi manhajnya seperti mereka. Nah, bila manhaj ini yang kita jalankan, subhanallah, akan membuat hati kita tersatukan. Maka kita lihat bagaimana Umar bin Khattab bersikap ketika dia dibenarkan. Bagaimana Abu Bakar bersikap ketika dia tegur. Bagaimana Ali bersikap ketika diluruskan. Dan sahabat-sahabat yang lain ketika diluruskan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, mereka tidak berusaha mencari subuhat-subuhat lain untuk pertahankan kebatilan. Sebab kalau berusaha mencari-cari, ini berakibat nanti kita pasti mengambil sesuatu yang syadz, sesuatu yang aneh-aneh. Dan ketahui ilmu kita terbatas. Ibarat orang yang berenang, ya berenang di air tenang, dia tenggelam juga, apalagi berenang di air banjir. Dia berusaha untuk berenang di air yang deras, hanya antum terpaksa mengambil apapun yang bisa dijadikan untuk penyelamat. Dapat rumput dipegang, dapat kayu dipegang, bangkai pun tidak naik. Dan ini tidak menyelamatkan. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembalilah kepada apa yang Allah perintahkan. Jangan enggan dan sombong. Sebaliknya Adam alaihissalam dilarang dekati pohon dengan hujah-hujah secara filosofisnya benar. Kan iblis bilang, saya lebih dulu anak kamu Adam. Kamu tahu kan, kita di Badik ini. Saya lebih lama beribadah, saya tahu. Apa yang kamu belum tahu? Kamu ini siapa anak kemarin sore? Belum tahu banyak. Itu karena Allah yang ajarkan kamu itu. Saya enggak. Pengalaman empiris saya, jurusan saya lebih hebat dari kamu. Lihat aja. Akhirnya Adam terpengaruh. Alaihissalam. Kalau sempat Adam sudah banyak anak pinak, waktu itu jadi pendukung juga itu. Ya, jalanlah ya. Betul itu kata Bang Iblis itu, atau Iblis itu katanya. Tapi Adam terberdaya juga. Dengan apa? Dengan rayuan tadi, pikiran tadi,
dibuai pikirannya, dibuai perasaannya. Dan enak kan surga? Iya. Nah, kalau mau enak surga, saya buka rahasianya. Ini passwordnya. Kalau kamu nak makan, nak lama di surga, bahkan mungkin nanti berubah jadi malaikat, maka makan itu. Dekati. Allah melarang itu apa? Manahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Subhanallah. Subhanallah. Ini iblis waktu itu masih memperlihatkan diri. Bagaimana dengan kita hari ini? Tidak diketahui. Sebenarnya bisikan iblis, tapi seolah-olah itu ada di pikiran kita sendiri. Oleh itu akhirnya kita terpaksa pegang yang berbahaya, tidak boleh dipegang, kata pegang. Duri itu pegang luka kita. Akhirnya diambil meraja yang syaz. Ditinggalkan yang masyhur-masyhur. Akhirnya apa? Keduanya ketika Adam dinasihati, diketahui dia bersalah, diiqab, maka dia kata, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu Adam menerima kalimat-kalimat untuk dia ucapkan. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim pada diri kami. Kalau kau tak ampuni dan dari rahmat, kami menjadi orang-orang yang rugi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Mohon maaf, saya hanya normatif saja. Yang langsung kita matiin aplikasi tentu syekh kita seperti biasanya. Nah, ma'asyiral kiram, akhirnya apa kesudahannya? Ketika seseorang tidak mau mengakui kesalahannya, dia dirajam. Izhab fa innaka rajim. Kamu terkutuk. Ketika Adam berkata, qala rabbana, keduanya berkata, zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Kami telah menzalimi diri kami. Oleh sebab kan pengakuannya sudah diingatkan. Iblis kan diingatkan, ngeyel dia. Ma mana aku ma antas jud, ma mana afwan. Malat afwan apa katanya? Ma enggak yang ke iblis. Ma mana aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Jawabannya apa? Ana khairu minhum. Jadi masih juga ngeyel. Kalau sempat di waktu itu, ya Allah, saya tersalah, saya zalim, saya minta maaf. Tapi tidak, maka Allah yakum aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Nah, kesudahannya apa? Adam salah besar di hadapan Allah. Tapi mau mengakui kesalahannya, maka Adam pun tetap jadi khalifah. Dan insya Allah akhirnya masuk surga. Iblis walaupun sudah beribadah menjadi orang hebat seperti malaikat, buktinya seperti malaikat, ketika perintah kepada malaikat dia ikut, dia include di dalamnya, berarti dihukum seperti malaikat. Berapa ribu tahun dia beribadah sebelumnya, Ustaz? Hah? Iblis beribadah sebelum pencipta Adam beribu tahun kan, sudah beribadah, hilang seketika. Aba wastakbar. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kembali kepada masalah kita ini, Allah ingin kita dilihat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, lihat dalam satu masalah, apakah Nabi menyuruh kita atau melarang kita? Menyuruh kita atau melarang kita? Maka kita lihat, ini hukum asalnya. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila tersalah, jangankan kita umatnya, Nabi yang maksum saja pernah dapat teguran. Ditegur oleh Allah SWT gara-gara, mohon maaf ya, Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Kalau sempat kita kena tegur oleh atasan gara-gara si buta, besok kita pecat dia tuh. Atau kita asal nengok dia gara-gara kamu saya dikasih teguran. Enggak. Nabi SAW ketika turun ayat abasa wa tawalla, padahal yang dilakukan Nabi lebih logis, jelas alasannya. Lalu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi SAW melihat Ibnu Abi Maktum, bersyukur, dialah yang menyebabkan saya diluruskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna maksum. Nabi SAW tidak dibiarkan dia bersalah lalu diperbaiki. Kemudian dalam surah Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak.
tabtaghi mardata azwajik. Nabi kembali kepada yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena untuk kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nasihat untuk saya pertama dan siapapun yang mau mendengarkannya, maka hukum asalnya perintah Allah dilaksanakan. Asalnya larangan Allah ditinggalkan. Kapan kita baru bicara tentang hukumnya? Di saat kita tidak sanggup melaksanakan perintah, atau di saat kita terlanjur melanggar larangan. Saat itu kita tentu yang meninggalkan perintah tentu bertanya-tanya, ini saya berdosa apa tidak? Bertanya kita kepada ulama ahlinya. Alhamdulillah Allah berikan para ulama yang mewarisi para Nabi SAW. Ketika sudah terlanjur melaksanakan kesalahan, lalu kita pasti merasa berdosa karena kita orang beriman. Nah di saat itu kita bertanya, Ustaz saya telah melakukan ini, apa solusinya? Apakah haram atau tidak? Bukan dari awal, Ustaz apa hukum? Wajib payah Ustaz, bisa sunat. Tawar-menawar dengan Allah SWT. Atau kalau larangan lalu katakan apa hukum haram? Oh carilah ulama yang bisa hanya memakruhkan saja. Dan ini kesalahan kita dalam beragama. Kadang-kadang inilah yang menyebabkan hilang patuh dia. K7. Patutnya aku melaksanakan, tapi karena setuju dengan yang tidak melaksanakan atau memfatwakan tidak mewajibkan, akhirnya mati-matian pula menjadi pembela kekurangan, saya tak kata kebatilan. Tapi ada yang kalanya kadang kebatilan yang sudah nyata dibela-belain juga, sebab karena sekawan, karena separtai, karena sealeting, karena sejurusan dan sebagainya. Kalau ini yang ditonjolkan tak berkesudahan. Dan ingat perkataan Nabi SAW, ya, ana dhaminun bi rawdatin fi wasatil jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Saya jamin taman di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan berdebat sekalipun dia dalam posisi benar, apalagi dalam posisi tersalah. Tidak pernah ada orang menafsirkan seperti itu sebelum ini, dan insya Allah setelah ini sudah ada ulama-ulama besar dari kedua bahasa misalnya tidak menafsirkan seperti itu. Ya tinggal selesai. Kemudian jangan merujuk kepada orang-orang yang tidak dipercaya nukilannya. Kan itu yang kadang-kadang terjadi. Ya, tak ada rotan akar pun jadi. Tak ada emas bungkal dasar. Tak ada apa? Tak ada kayu jenjang di keping. Akhirnya dah masak makanan tak bisa diangkat makanannya ke atas rumah. Wabillahi taufik. InsyaAllah kita kembangkan dalam tanya jawab insyaAllah ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.